judi online. Iya. Nih kemarin tuh saya agak marah tuh, tiba-tiba keluar rekamannya si Budi Ari nih, Menteri giveaway-nya Pak Presiden itu nuduh PDI Perjuangan masuk yang meributkan soal judol keterlibatan dia. Padahal itu fakta persidangan. Kesel juga nih urusan ijazah ini. Misalnya pertama kita dipertanyakan PDI Perjuangan apa dulu nggak ngecek ijazahnya Jokowi loh. Orang daftar ke partai itu cukup KTP. Kalau dia mau melamar untuk maju sebagai calon eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, presiden itu ke KPU, bukan ke partai. Secara institusional, secara kultural, kalau mau berbicara tentang perlunya reformasi institusi polisi dan moral polisi harus dimulai dari kepalanya. Persis seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Ikan busuk itu dimulai dari kepala. Jadi kepalanya harus digantikan dulu. Halo, ketemu lagi di channel DSTV. Channel yang walk the talk beneran, bukan walk dewok segala macem yang Bapak Anu ya. Jumpa lagi dengan narasumber kita yang tentu kawan-kawan sudah tunggu semua. Bung Rey, senang bertemu kembali. Sama-sama. Kita terakhir ketemu sebelum Lebaran. Nah ini sebelum Lebaran lagi nih. Jadi kita ketemu dari Lebaran ke Lebaran. Apa kabarnya Bung Rey? Baik sejauh ini. Masih sering tampil di media ya, saya lihat ya. Belum bosen ya? Ya kadang-kadang jenuh juga. Jenuh juga ya. Dari satu stasiun TV ke stasiun TV lain bahasnya itu lagi. Ketemunya yang itu lagi juga tuh. Kadang-kadang di situ. Di situ ininya ya. Jadi, kalau kita nggak ladenin media nggak enak. Tapi ketemu orang yang itu lagi, gimana sih ngelihat mereka itu? Yang argumennya nggak naik-naik juga. Gitu. Nggak naik-naik ya. Kemanapun kita bercerita ya solusinya cuma satu. Cuma itu. Kamu kalah pilpres. Iya, mereka sebagai pemenang ya. Selalu itu aja ya. Dan seolah-olah yang mereka puja-puja itu pemimpin terbaik yang pernah dilahirkan alam semesta ini ya. Kan sudah pernah dinyatakan kemarin kan. Apa itu? Bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Oh iya kan. Wah saya kaget. Saya terpaksa buka buku sejarah lagi nih tentang pendidikan, kiprah, semua wakil-wakil presiden kita terdahulu. Memang nggak ada yang menyamai yang satu ini sih. Memang nggak ada yang nyamain, nggak ada yang pakai MK maksudnya sama bansos. Betul. Saya tidak lagi perlu menjelaskan argumen ya. Jadi saya ketawa-ketawa aja. Iya sama. Gimana lagi menjelaskan argumennya? Saya juga cukup terhibur tuh dengan pernyataan itu bahwa Wapres Gibran itu adalah yang terbaik sepanjang sejarah Republik gitu, ini. Iya. Jadi aku hampir bilang. Gimana lagi saya menjelaskannya gitu. Iya kan, aku bilang. Apa iya sepanjang sejarah Indonesia? Jangan-jangan sepanjang sejarah peradaban dunia kali ya. Saya mau nariknya ke situ. Kenapa Indonesia aja? Saya bilang. Ya Asia kalau penting seluruh dunia. Sealam semesta ini ya. Oke. Kalau halusinasi jangan tanggung. Dan itu diucapkan oleh seorang yang harusnya cukup berpendidikan. Itu dia yang saya sayangkan tuh kan di situ. Ya kan. Nah, makanya saya merasa nggak perlu lagi ada parameter lah, inilah, itulah ya. Iya, makanya saya jilat aja tanpa batas gitu makanya ya. Saya bilang ngapain pakai Indonesia segala, langsung aja sealam semesta. Wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di dunia itu selesai. Oke, belakangan ini kita melihat ya ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Prabowo untuk menunjukkan kapasitas kepresidenannya ini kelihatannya sedikit menarik jarak dengan yang masa lalu gitu. Gimana Bung Rey melihatnya? Saya melihat dari dua aspek ya. Aspek pertama adalah apakah Gibran sering dilibatkan dalam praktek-praktek kenegaraan. Yang kedua tentu saja peran Pak Jokowi juga ya. Kalau bicara yang pertama itu soal Gibran, saya sudah mengatakan di beberapa tempat setidaknya ada tiga atau bahkan mungkin 4 indikator di mana kelihatan pelibatan Gibran dalam politik itu makin dipersempit oleh Pak Prabowo. Gitu ya. Pertama soal misalnya MBG kan nggak ada lagi tuh kisah Gibran ikut cawe-cawe di MBG gitu ya. Padahal sebelum resmi di launching kan Gibran yang kemana-mana. Setelah launching juga masih ikut bagi-bagi susu segala. Susu bukan MBG. Tapi kan di kelas saat pembagian MBG juga. Waktu launching pertamanya ya. Oke. Ya kan? Tapi setelah itu udah nggak terlibat. Boleh disebut nggak ada lagi kisah Gibran lah di situ gitu. Nah yang kedua adalah soal daerah khusus
ibu kota ini kan, Iya. ya, aglomerasi kan. Itu kan asumsinya akan diberikan kepada wakil presiden. Asumsi loh ya kan. Enggak, ada undang-undangnya kan kemarin mengatakan Awalnya begitu, tapi kan akhirnya diberikan kepada kewenangan presiden kan. Iya. Nah, kalau merujuk ke awal draft, artinya wakil presiden yang prioritas kan. Tapi bahkan hari ini Presiden Prabowo belum menetapkan siapapun kan. Iya, karena kan yang terdahulu itu disusun zaman Bapak E dengan maksud supaya presiden terpilih nanti berkantor di tengah hutan sana. Makanya sebetulnya kalau dilihat dari itu memang udah dirancang nih dari jauh hari. Sudah. Karena kan waktu itu ada juga isu bahwa Kaesang itu akan dijadikan gubernur DKI. Betul. Kalau abangnya wakil presiden menguasai aglomerasi, artinya kan kalau kakak beradik ini akan menguasai Jakarta dan sekitarnya. Memang bukan ibu kota ya, Jakarta. Daerah pusat Jakarta politik, ya. Itu pusat politik dan ekonomi sejak sampai saat ini. Ya. Kan. Dan contoh-contoh lain terakhir adalah yang menarik itu Gibran tidak dilibatkan sama sekali dalam penyambutan dua presiden yang hadir di sini kan. Dua pemimpin negara ya, satu dari Cina, satu dari Prancis kan. Dan kita tahu yang diberi kewenangan oleh Pak Prabowo untuk mengantarkan Perdana Menteri Cina misalnya atau Presiden Cina Menko adalah Menko, dalam ini AHY bukan Gibran gitu. Kan dalam konteks kayak begitu tuh asumsinya itu sangat vulgar sebenarnya ya. Itu dia tuh. Karena justru yang jemput Perdana Menteri China itu malah Menteri Investasi. Ya toh. Pulangnya diantar Menko. Pulangnya diantar oleh Menko. Lalu Macron tidak ikut menjemput. Yang jemput Menhan ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, di situ sudah memperlihatkan kepada kita bahwa ada peran yang diperkecil ya, dipersempit keterlibatan Gibran dalam panggung-panggung politik nasional gitu. Tapi itu kan memang prerogatifnya presiden toh. Tentu saja. Menugaskan siapapun. Tentu saja. Tapi dalam konteks kalau kita melihat ya bagaimana peran itu mereka mainkan kan dan kelaziman. Kita berbicara juga soal kelaziman kan. Protokoler. Nah, kalau protokolernya, kalau itu kemudian ada perubahan sedikit ya berarti kan ditangkapnya itu bukannya sekedar bahwa ini hak prerogatif presiden, tapi sejauh apa hak prerogatif itu dipakai dalam rangka mengoptimalkan peran wakilnya dan tidak sama sekali kan gitu. Nah meskipun akhir-akhir ini mungkin karena mulai banyak juga pertanyaan publik soal kehadiran Gibran ya di panggung politik gitu, nah sedikit mulai lagi diberi kesempatan, misalnya kemarin ke Sumatera Utara begitu ya bersama dengan Pak Luhut ya. Ya kan ke Sumatera Utara kan tuh inisiatif sendiri karena bapaknya dibikin patungnya tuh di Kabupaten Karo. Ya. Lalu dia pergi ke melihat food estate yang menurut saya gagal ya sama LBP gitu kan. Ya gitulah. Jadi diberilah sedikit-sedikit kembali. Aku nggak yakin juga itu diberi. Enggak, saya melihatnya politik ini kan begini-begini aja. Oke, fluktuatif. Kadang dinaikkan sedikit, dilonggarkan lagi, tapi benang merahnya udah kelihatan tuh. Benang merahnya adalah meminimalisasi keterlibatan Gibran. Meskipun tentu nggak langsung begini kan. Nah, itu yang saya naik turun. Sebenarnya kalau dibilang meminimalisasi juga nggak juga ya. Karena kan sebenarnya secara secara protokoler jarang juga kan memang wakil presiden disuruh mengantar jemput tamu ya. Saya nggak tahu gimana dulu. Di zamannya benar, tapi kan setidaknya keterlibatan presiden yang langsung mengambil alih. Jadi kalau misalnya presiden nggak mungkin, ya mungkin adalah wakil presidennya yang diberikan gitu ya. Tapi ini memang sama sekali hilang ya. Padahal toh dia nggak ngapa-ngapain juga kan. Itu masalahnya. Misalnya waktu pertemuan dengan dengan para purnawirawan saat itu kan, saya mempertanyakan kenapa Gibran nggak diundang. Padahal itu kan pertemuan yang sangat penting kan bagi presiden karena itu semacam dukungan para purnawirawan terhadap presiden gitu. Saat memang ada semacam permintaan dari mantan-mantan jenderal ya. Katanya duit tunggal nih kan, kata pendukungnya untuk mengatakan supaya Gibran itu dimakzulkan begitu. Meskipun hari ini dipertemukan lagi oleh Pak Prabowo kan gitu. Tapi itu yang saya sebut harus dilihat itu naik turun. Tapi secara umum siklus yang naik itu memperlihatkan kepada kita ada peran Gibran yang mulai dipersempit oleh Pak Prabowo gitu. Nah itu pertama. Nah sekarang bagaimana dengan Pak Jokowi kan dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Saya kira kurang lebih sama juga dialami oleh Pak Jokowi. Nah cuman tentu tidaklah dengan model yang sama ya. Kalau Pak Jokowi ini kelihatan
lebih banyak sekarang mengurusi persoalan yang terkait dengan ijazah palsu. Ya kan? Waktunya habis ngurusin ijazah ya. Ya kan? Padahal tinggal tunjukin aja nih, ribet Selesai banget gitu. sih gitu kan. Tapi setelah sekian lama ya berjalan, ada orang misalnya menyebut bahwa Pak Jokowi diuntungkan dengan kasus ini karena jadi perbincangan. Makin pembicaraan publik setiap hari. Tapi saya lihat tidak juga itu. Kenapa gitu? Di survei misalnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi yang berkaitan dengan ijazah itu hanya 64%. 64% yang percaya bahwa memang ada ijazah yang itu asli. gitu ya. Kan kalau kita bandingkan misalnya dengan tingkat kepuasan yang sebelumnya, itu jauh merosot tuh. Loh, tapi kalau menurut si Jayadi Hanan dari LSI kan memang nggak tahu dia masih LSI apa enggak ya. Itu kan dia Burhan kayaknya. Indikator kayaknya. Bukan Jayadi yang ngomong di salah satu stasiun TV saya dengar bahwa tingkat popularitas Pak Jokowi itu tinggal 2% saja. Elektabilitas. Dibanding SBY pada tahun 2014. Dan perbandingannya itu setahun dengan 6 bulan. Yes. Jadi SBY itu setahun setelah tidak menjabat masih ada 4%. Oke. Tapi Pak Jokowi 6 bulan setelah tidak menjabat tinggal 2%. Artinya apa gitu? Kasus ijazah ini cukup banyak menggerus popularitas, ketidakpercayaan dan juga elektabilitas Pak Jokowi. Atau dulu nggak benar juga tuh 86% saya nggak tahu. saya tidak tahu kan. Kita mau lihat yang begini-gini kan gitu ya. Iya, oke. Nah, oleh karena itu kalau disebut Pak Jokowi diuntungkan karena dia terus menjadi perbincangan. Ternyata kasus ijazah ini menimbulkan peningkatan ketidakpercayaan terhadap Pak Jokowi dipandang dari aspek itu gitu. Iya, sebenarnya mungkin publik melihat apa yang bikin publik melihat itu? Apakah karena ini berkepanjangan atau argumen-argumen yang dibangun oleh katakanlah misalnya para pendukung seperti Roy Suryo gitu ya, itu menurut saya cukup meyakinkan publik. Bahwa logis lah kira-kira ada sesuatu yang memang harus dipertanyakan terkait dengan keabsahan ijazah itu gitu. Nah, begitu masuk ke kepolisian, polisian melakukan penyelidikan, lalu seperti kita ketahui hasilnya dinyatakan identik gitu. Nah, penggunaan identik itu pun juga menjadi menimbulkan persoalan. Karena ini memang anehnya kenapa frase identik itu dipakai oleh polisi. Karena kalau dia dikatakan identik berarti kan terhadap yang sama. Pada waktu mereka presentasi Barreskrim itu ada nggak ditunjukkan ijazah lain itu? Itu satu. Ada nggak? Nggak ada. Berarti identik terhadap apa kan kita nggak tahu. Ya, ijazah dalam pengertian fisik tidak ada, tapi digambarkan oleh mereka melalui layar kan. Tapi pemilihan kata identik itu kan juga menunjukkan memang ada dua benda yang tidak sama tapi identik gitu loh. Iya. Kan harusnya yang dijawab oleh polisi adalah yang disebarkan oleh kader PSI kemarin itu. Apakah itu ijazah asli apa enggak? Ya, itu kan itu yang perlu dijawab kan. Kalau itu kedua, iya, berarti bertahanlah dengan itu. Nah, kalau tidak, mana aslinya? Itu. Yang kedua, kata identik itu menurut saya nggak tepat dipergunakan oleh polisi. Cukup ditinggalkan ijazah Pak Jokowi itu asli, selesai. Nggak ada. Tapi mungkin mereka nggak berhak mengatakan asli atau enggak kan? Itu yang saya sebut, penggunaan kata identik itu dengan sendirinya menimbulkan masalah baru lagi. Identik itu kan kayak fotokopi. Iya kan, kalau identik berarti kan dibandingkan dengan yang lain. Itu satu. Berarti ada dua nih. Ini identik dengan ini. Belum tentu sama, belum tentu persis betul kan. Belum tentu otentik. Gitu. Sama seperti misalnya uang palsu dengan uang asli. Identik itu. Tapi tidak otentik kan. Tidak asli. Itu karena apakah otentik asli atau tidak kan yang berwenang mengatakan itu kan yang mengeluarkan. Apalagi sampai ke kasus itu. Artinya kenyataannya setelah polisi melakukan penyelidikan lalu membuat keputusan bahwa ijazah itu identik, tidak dengan sendirinya menurunkan polemik ini. Padahal memang kita udah ingatkan jauh-jauh hari, mestinya metodologi penyelidikannya oleh polisi harus melibatkan mereka yang sejak dari awal menggugat keabsahan itu. Iya, dan diberi publik untuk kemudian melakukan uji hal yang sama. Sehingga clear, nggak menimbulkan. Nah, sekarang berkembang terus gitu. Ya, dan kemudian ini yang tadinya mengatakan ini tidak ijazah yang asli punya Pak Jokowi, kabarnya masih dipanggil-panggil polisi. Itu dia. Bergeser nih isunya jadinya. Nah, jadi setelah itu kemudian kasus ini dilanjutkan. Padahal keputusan polisi belum tentu keputusan final hukum. Kan? Betul. Keputusan final hukum itu ada di pengadilan. Maka berdasarkan itu mestinya
nggak boleh ada nih pemanggilan terhadap yang lain. Logikanya. Karena belum ada keputusan final hukum yang menyatakan bahwa ijazah ini asli. Maka berdasarkan itu nggak boleh ada pemanggilan. Nggak bisa sepihak mengatakan polisi ini asli nih. Kan belum putusan hukum tuh. Karena mereka mengatakan itu kan palsu. Palsu itu kan artinya tunjukkan yang asli dong, bukan yang identik. Apalagi itu didasarkan pada dua penyelidikan yang berbeda. Satu, polisi itu melakukan pembuktian terhadap ijazah ini kan berdasarkan laporan orang lain soal keautentikan ijazahnya Pak Jokowi. Dilakukanlah penyelidikan dan ditetapkan bahwa itu identik, ditutup. Tapi ini nggak bisa dipindah ke dalam kasus yang menyatakan berdasarkan ini kemudian Anda melakukan fitnah gitu lah kira-kira. Betul. Karena jelas ini objeknya beda nih. Benang logikanya nggak ketemu. Iya gitu. Jadi sekarang kelihatan berdasarkan ini dipindahlah ini ke penyidikan yang Satu hal ya, saya sih nggak terlalu kepengen ya bahas-bahas ijazah, tapi yang saya bingung tuh ya, yang saya bingung adalah ketika kemudian dikatakan bahwa sudah ditunjukkan ijazah aslinya kepada penyidik Polri. Tapi penyidik Polri bilang kan fotokopi, bukan asli. Jadi seingat saya itu ijazah asli itu diserahkan kepada Bareskrim. Tapi kan kemudian Bareskrim menyerahkannya ke Polda Jaya kan. Nah di Polda itu yang disebut yang kami terima itu fotokopi. Jadi, berarti yang di Mabes Polda, bukannya mengadunya ke Polda, bukan ke Mabes. Ngadunya kan memang ke Polda. Seingat saya yang menyebut menerima ijazah asli itu adalah Bareskrim. Bareskrim. Lalu kemudian Polda dilimpahkan ke Polda. Mengatakan yang kami terima itu adalah ijazah fotokopi. Jadi ini aja udah ada yang gak sinkron ya. Itu dia tuh. Makanya tapi ribet banget. Sebetulnya kisah kita bukan objeknya soal ijazah itu ya. Itu yang mau saya tanya. Apa sih kenapa harus dipersoalkan? Yang saya mau angkat itu adalah soal bagaimana Pak Jokowi disibukkan oleh kasus ini kenyataannya gitu. Meskipun ada survei yang menyebut tingkat kepercayaan sampai 64%, tapi bagi saya 64% itu adalah menurun kalau kita bandingkan dengan tingkat kepuasan dan juga tingkat popularitas beliau sebelumnya gitu ya. Lalu saat yang bersamaan dalam konteks 2 bulan terakhir ini beliau sibuk dengan itu, maka hampir tidak bisa kita lihat lagi langkah-langkah Pak Jokowi yang sebelum kasus ini mencuat betul terjadi. Kan sebelumnya itu ruang manuvernya jadi terbatas lah. Beliau kemana? Tiap hari depan media jawab soal ijazah. Sekarang ini cuma ijazah gitu. Dan gimana ya? Bagi saya sih kasihan istilah saya itu. Kasihan dong. Kalau lihat wajahnya terakhir itu. Itu satu. Yang kedua adalah soal bagaimana mantan presiden yang tingkat kepuasan 80% sangat tinggi, tiba-tiba 6 bulan setelah berkuasa ngurusin soal ijazah gitu. Betul. Kasihan kita. Ya kasihan sih. Kalau saya ngeliat wajahnya. Kalau kayak begitu tuh ini kayak seperti ini karma sedang datang padamu kata teman-teman kan. Nah pertanyaan saya, apa sih pentingnya mengorek-ngorek soal ijazah Jokowi? Saya seperti Anda nggak terlalu konsen sebetulnya dengan ijazah ini gitu. Cuman ya ada sebagian warga negara yang terus mempersoalkan yang memang bukan barang baru dipersoalkan oleh mereka kan. Sejak 10 tahun yang lalu mereka juga udah mempersoalkan soal keabsahan ijazah ini. Cuma seperti kita ketahui 10 tahun itu kan sulit lah beliau presiden kan. Nah setelah itu mulai memungkinkan kembali. Apa perlunya? Ya saya nggak tahu karena itu perlu ditanyakan kepada mereka. Cuma mungkin secara moral ya kalau misalnya ijazah itu tidak asli ini misalnya ya tentu kita punya catatan sejarah presiden dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi itu kenyataannya bahkan dibandingkan presiden manapun di dunia tertinggi gitu. Tetapi administrasi kependudukannya ternyata administrasi aspek legalitas pencalonannya ternyata ke administrasi memenuhi yang semestinya gitu kan. Nah itu moral, sebagai moral itu ini masalah moral ya. Itu jadi moral kepemimpinan. Ya. Tapi yang saya mau katakan tadi konteksnya dengan pertanyaan awal itu adalah kalau kita menyebut tadi Gibran ya mulai dipersempit peranannya pada saat yang bersamaan, saya kira juga Pak Jokowi dipersempit peranannya oleh kekuatan tertentu dalam ranah politik ini. Siapa sih sebetulnya yang paling diuntungkan dari kasus ini? Saya mau mengatakan Pak Jokowi bukan, tentu juga para penuntut juga tidak ya.
Lalu siapa? Saya kira Pak Prabowo diuntungkan dari polemik, dari kericuhan soal sebab ijazah. Setidaknya sejak dari April sampai ke Juni, artinya 2 bulan ini, kita kesedot pikirannya terhadap urusan ijazah. Semua ranah kanal publik semua bicaranya soal ijazah. Sementara beberapa keputusan politik telah terjadi di tengah-tengah peristiwa itu. Gitu. Nah ini yang boleh jadi sebetulnya ini panjang nih cerita, karena secara politik ini menguntungkan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Karena jadi perhatian publik teralihkan ke sana gitu. Iya, dari persoalan-persoalan terkait pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, saat yang bersamaan itu bagian dari Pak Prabowo juga mengeliminir ya kan cawe-cawe Pak Jokowi terhadap kekuasaan, dan mungkin seiring dengan keinginan Pak Prabowo untuk mempertegas ruang beda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Apalagi dalam lebaran ke lebaran nih, Pak Jokowi sama Pak Prabowo belum silaturahmi loh ini. Oh, lebaran. Oh, belum ya? Iya. Oh, hanya menteri-menterinya Pak Prabowo yang pergi menghadap bosnya. Oh, ketika Pak Prabowo keluar negeri datang ke Solo. Ngadap bos dan mantan bos. Tapi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini udah mulai lebaran ke lebaran belum pernah ketemu tuh. Belum pernah ya. Gitu. Ya kan bapaknya masih sibuk urusan ijazah. Karena memang kesel juga nih urusan ijazah ini. Misalnya pertama kita dipertanyakan, PD Perjuangan apa dulu nggak ngecek ijazahnya Jokowi? Loh, orang daftar ke partai itu cukup KTP. Kalau dia mau melamar untuk maju sebagai calon eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu ke KPU, bukan ke partai. Jadi ya kita nggak tahu lah. Emang kita bisa tuh pergi UGM, ini bener nggak nih ijazahnya? Nggak ada urusan kita kan. Nah, lalu yang ada KPU yang KPU dong yang tugasnya melakukan verifikasi fisik, verifikasi faktual. Itu kewenangan ada di penyelenggara pemilu gitu. Seperti terjadi banyak di beberapa tempat di Pilkada 2025 kan. Betul. Ada yang ijazahnya kenyataannya tidak benar, akhirnya diautkan oleh KPU, didiskualifikasi. Nggak ada hubungan dengan partai soal itu. Nggak ada urusan, karena itu kan urusan administrasi pendaftaran di penyelenggara pemilu, bukan di partai politik. Partai politik semua warga negara, nggak sekolah bisa jadi anggota, karena KTP-nya aja membuktikan bahwa dia warga negara. Kalau lu mau nyalon, ya daftarnya ke KPU kan gitu nih. KPU yang melakukan verifikasi. Gitu. Malah ada nih yang bikin kesel satu nih, Egy Sujana. Dia bilang Ibu Mega bikin sayembara 16 miliar. Sayang banget Bu Mega ngasih 16 miliar untuk buktikan ijazah Jokowi. Mending buat bangun rumah rakyat gitu loh. Nah ini nanti kita mau somasi nih Bung Egy. Belum pernah ada penjelasan dari dia. Di mana dia dengar itu. Oh ada pernyataan. Ada. Dan itu dipakai buzzer-buzzer sono gitu kan. Padahal urusannya apa sama kita ya? Kan ini urusan ada yang mempertanyakan keaslian ijazahnya. Kan gitu nih. Ada urusan dia untuk menyatakan nggak benar gitu loh. Ya silakan. Tapi yang menarik juga bagi saya itu adalah diamnya partai-partai pendukung Pak Jokowi terkait itu. Betul, nggak ada komen ya. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi menurut Anda gimana? Apakah nggak ada pengaruh lagi? Sebetulnya cerita besarnya itu adalah ya Pak Jokowi dibiarkan sendiri, gitu. Kan saya kira di sini juga mereka nggak mau kena dampaknya juga. Ya, saya kira di sini juga saya sebutkan itu. Pak Jokowi masa lalu, masa depan itu adalah PDI Perjuangan, kira-kira gitu. Makanya kan sekarang Pak Prabowo kelihatan udah 2 kali loh, sejak lebaran ke lebaran, Prabowo ketemu Mega 2 kali. Yes. Ya kan? Satu ya pas lebaran kemarin kan, kemudian pertemuan 1 Juni, peringatan 1 Juni, sudah 2 kali. Yang tadi. Tapi dengan Pak Jokowi belum. Gitu. Dan bukan soal ijazah saja partai-partai ini tidak keluar. Soal Prabowo, soal mantan Purnawirawan ya. Soal Purnawirawan meminta Gibran dimakzulkan, partai pun tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara. Gitu. Bahkan PAN lewat Zulkifli Hasan bilang dukung Pak Prabowo 2029 kalau wakil nanti dibicarakan. Berarti memang daya pengaruh cengkraman Jokowi terhadap partai-partai ini sudah itu mulai. Itu yang kita sebut. Sebetulnya kalau ditarik benang merahnya adalah ada satu aktivitas keinginan lah ya yang menunjukkan bahwa sangkut pautnya dengan Pak Jokowi itu udah mulai kadarnya udah berkurang gitu. Ini ya Pak Prabowo mau mulai tampil sebagai satu-satunya. Lagi zaman buang badan lah ini ya. Yang lainnya udah satu-satu kan. Tapi apakah ini kemudian yang mendorong misalnya
mencuatnya nama Jokowi untuk menjadi ketumnya PSI maupun masuk ke P3 belakangan ini. Menurut Anda gimana? Ini situasi ini menurut saya dibaca oleh Pak Jokowi. Jadi memang boleh jadi kemudian beliau masuk dalam satu situasi kalau ingin terus terlibat dalam pusaran politik harian ini, memang mau tidak mau harus punya kendaraan. Sebab kalau main dengan seperti yang sekarang, main dengan cara sandra menyandra ya susah lah ya. Itu satu, cara pakai buzzer nggak kena juga ini gitu. Orang nggak melihat kan, saya pernah mengistilahkan itu, berapapun banyaknya orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, destinasi wisata tapi baru. Destinasi wisata, jadi orang cukup selfie setelah itu pulang, nggak bisa diakumulasi jadi kekuatan. Tidak politik. Organik ya. Itu, nggak bisa dijadikan sebagai kekuatan politik. Dalam konteks itulah sekarang kelihatan Pak Jokowi di luar dugaan kita, misalnya mau siap kalau misalnya gitu ya, beliau mengkalkulasi bisa menang di PSI. Itu sih pernyataan basa-basi. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin juga anaknya calon juga lawan bapaknya. Itu persoalan satu. Persoalan kedua kan kalau beliau masuk udah pasti menang lah. Ya. Cuma kalau disebutkan saya lagi kalkulasi yaitu ya, gimmick politik lah. Gimmick politik. Nah sekarang muncul ke soal P3 yang bakal juga dicalonkan sebagai ketua umum kan gitu. Dan menurut saya itu langkah dalam pengertian politik rasional. Kalau memang beliau memilih jalan untuk ikut politik harian, bukan politik kebangsaan, bukan politik kenegarawanan gitu, yang harus menguasai satu partai. Tapi apakah internal P3 bisa menerima itu ya? Ya kita tidak tahu. Karena kan bisa dibilang mereka gagal masuk Senayan ini kan ada di eranya Pak Jokowi. Iya, ada problem juga kan di situ, suara mereka agak menghilang tuh naik ke partai sebelah itu kan. Ya, kita tidak tahu kalau soal itu sih. Ya artinya itu yang berkembang di bawah kan. Ya pasti ada dinamika. Kan kita juga mendengar beberapa orang yang menyebut bahwa terlalu cepatlah membicarakan nama Pak Jokowi misalnya begitu. Pasti ada dinamika. Oke. Jadi Bung Ray berpendapat bahwa pasti dia akan ambil partai politik karena dia perlu itu kendaraan. Iya. Ya, pertanyaan saya nih, apakah dia menurut Bung Ray pasti dia akan masuk ke salah satu partai itu? Saya kira iya. Pilihannya. Yang penting tuh jadi ketua. Ya, supaya dia secara legal formal bisa duduk membicarakan soal-soal politik di negara ini kan. Bisa diundang. Tapi kalau saya pendapatnya beda loh. Gimana tuh? Dia kan selalu digambarkan nih orang para pendukungnya sebagai yang terbaik lah sepanjang sejarah semesta ini. Lalu kemudian dia berada di atas partai-partai karena semua bisa dikendalikan dulu, mau nyapreskan siapa, bahkan masuk jadi menteri. Apa iya dia mau duduk sejajar sama Muhaimin Iskandar atau sama Zulkifli Hasan? Iya kan? Bahkan di bawah mereka nih levelnya, karena kan yang diambil dua-dua nggak masuk parlemen. Ya. Artinya dia kan anak bawang dong dalam urusan ini. Apa iya dia mau mengorbankan itu? Saya tadi memulai dengan Pak Jokowi melihat kenyataan. Ternyata 7 bulan yang lalu dengan yang sekarang udah jauh banget bedanya. Nggak sama. Kalau 7 bulan yang lalu kita misalnya mengatakan itu, kita akan punya jawaban beliau nggak akan mau masuk. Nggak akan mau. Kalaupun mau ini itu. Sebab turun kelas, masuk mimpin partai yang nggak ada di parlemen. Kalau beliau mau sejak dari awal kan mungkin udah bisa masuk Golkar kan. Atau mungkin partai yang lain seperti P3. Tapi kan di Golkar katanya penolakan kenceng kabarnya itu. Konteksnya adalah kalau beliau mau ingin masuk partai. Dia lebih baik masuk ketika berkuasa ketimbang sebelum berkuasa. Gitu. Tapi kenapa beliau nggak mau? Karena cara pandangnya adalah bisa kendalikan, bisa ini semua. Gitu. Akhirnya tidak mau. Tapi 6 bulan setelah itu mulailah berbagai peristiwa-peristiwa politik di mana kelihatan beliau memang ditinggalkan. Kita udah menyebutkan 3 kasus di mana partai-partai sama sekali nggak bersuara, ya berkaitan dengan Pak Jokowi. Nah, dalam situasi kayak begitu, ada juga keinginan dan semangat Pak Jokowi untuk terlibat dalam politik harian ini. Ya mau tidak mau Anda harus jadi salah satu ketua umum partai. Itulah yang saya sebut sebagai pilihan rasionalnya. Kalau pilihan moralnya udah diselesaikan, apa pilihan moral idealnya? Saya ikut pilihan politik praktis atau ikut politik kebangsaan kan? Kelihatan Pak Jokowi ingin politik praktis karena setidaknya 6 bulan ini itulah yang dilakukan oleh beliau berkali-kali kan, ikut terlibat dengan politik harian ini gitu ya. Kasus apapun peristiwanya, kadang-kadang beliau pagi-pagi udah komen lah depan corong media. Itu yang saya sebutnya. Kalau itu yang mau pilihan Anda, mau tidak mau harus menjadi
orang partai, dan itulah kelihatan yang Kan mulai dari dulu dia terjadi. nggak mau jadi petugas partai katanya. Kenapa sekarang jadi malah partai gurem kan bisa dibilang kan tanda kutip. Kan kalau cara membaca Pak Jokowi itu bisa linear itu kan nggak serumit yang sekarang kita tahu. Dia dari lahirnya aja udah rumit kan. Yang pada tingkat tertentu misalnya kita mengatakan begini, bagaimana partai yang membesarkannya kan dan memberikan semua yang ia minta demi kepentingan keluarganya, lalu tiba-tiba dia berbolak meninggalkannya, kan itu Bahkan ikut berupaya menjatuhkan. nggak bisa kita nggak ada teorinya ini gitu loh. Belum ada presidennya di dunia beradab. Iya. Baru terjadi di Indonesia. Iya. Tapi ya saya juga bingung ya. Dengan orang seperti beliau. Pernah wali kota 1,5 periode. Pernah gubernur setengah periode. Lalu kemudian menjadi presiden 2 periode. Apalagi sih yang belum pernah dinikmati? Apa nggak pernah ada kata cukup gitu Saya ya? kan sering mengutip apa yang dulu menjadi jargonnya Adian Napitupulu kan. Apa tuh? Bajunya 100.000 kata dia, ya kan, celana 100.000 ya kan. Nah sekarang istilah itu saya pakai. Memang bajunya 100.000, celana 100.000, sepatu mungkin 300.000. Total di badan beliau itu per hari mungkin cuma 600-700.000. Sederhana, tapi jangan tanya hasrat berkuasanya. Oh, itu tak terhingga. Belum lagi kalau yang sekitarnya ya. Itu dia. Karena dulu nih yang saya tahu nih dan saya lihat berkali-kali kalau Jokowi pergi ke daerah itu di parkiran pesawat tuh bisa ada 5-6 pesawat tuh. Iya, ada banyak menteri juga cerita sama saya karena yang lain pakai private jet. Ya, ya. Ya karena kan kesana kemari presiden tuh ikut menteri berapa. Ya. Rata-rata kan pakai private jet itu. Jadi ya gimana ya? Kalau dibilang sederhana bingung juga. Ya kalau biasalah kan kalau dibuat tampilan sederhana, tapi kan di sininya di belakang kita sebetulnya nggak tahu ya. Tapi yang lebih unik dari itu adalah tampilan sederhana itu tidak menggambarkan kesederhanaan melihat kekuasaan gitu. Tampilan di badan sederhana, syahwat kekuasaan luar biasa. Dan itu yang saya sebut. Tapi itu kan katanya untuk kebaikan, nggak apa-apa dong sebenarnya. Sebetulnya kalau berbicara Dia kurang baik apa ngorbankan anaknya yang satu jadi wakil presiden, padahal baru wali kota. Itu kan pengorbanan luar biasa. kalau untuk keluarga itu baik. Iya dong. Tapi untuk bangsa dan negara jelas tidak baik. Oh gitu pula ya. Iya saya lihat nih kan. Untuk bayangkan saking baiknya itu anaknya belum selesai wali kota dijadikan wakil presiden supaya anak-anak muda ini punya mimpi yang tinggi juga. Anaknya yang baru 2 hari jadi anggota partai jadi ketua partai, ya kan? Menantunya dari wali kota langsung jadi gubernur. Baik. Itu kan pengorbanan buat bangsa dong dan harus menjadi mimpi semua orang Indonesia. Iya, itu baik untuk keluarga. Oh gitu. Iya, tapi buat negara tidak baik untuk bangsa dan negara. Aduh, kita yang baik dia untuk lagi bangsa dan negara, ya. yang baik untuk bangsa dan negara ini adalah Anda mempersilahkan orang lain untuk menempati kekuasaan itu. Mengingat Anda sudah pernah 10 kali di situ. Ya, ini kan bentuk 10 tahun ya. Bentuk hilirisasi juga dong. Jadi hilirisasi. Kekuasaan juga perlu hilirisasi. Perlu hilirisasi. Bukan hanya di Kemenyan. Karena banyak pejabat lain juga mencontohkan kan. Oh iya, kan kalau kita menyebut sebagai presiden terbaik itu hal yang tidak contoh yang tidak baik itu tidak juga dilakukan oleh beliau. Ini kan persoalan yang kita lihat ini sekarang kita sebagian orang mengeluhkannya sebagai presiden terbaik, tetapi standar moralnya nyontoh orang lain yang tidak baik sebenarnya. Ya, ya. Dulu kan nyontoh Duterte sebenarnya. Gitu. Tapi di sana kan nggak pakai bengkokin MK itu. Itu dia. Nggak ada putusan 90 di Filipina sana kan. Oke. Coba kita bergeser lah. Kasihan lah Bapak itu kita omongin terus nanti pada bersin di rumah. Judi online. Iya. Nih kemarin tuh saya agak marah tuh. Tiba-tiba keluar rekamannya si Budi Ari nih. Menteri giveaway-nya Pak Presiden itu. Nuduh PDI Perjuangan masuk yang meributkan soal judol keterlibatan dia. Padahal itu fakta persidangan. Itu satu. Yang kedua, dia menuduh orang yang dia tuduh ini sebagai PDIP ini bukan anggota, bukan kader, bukan struktural, hanya pernah bersinggungan dengan kita. Gitu loh, ya ada persinggungan tapi tidak ada hubungan kepartaian. Misalnya salah satu yang kemudian terlibat di sana itu
pernah menjadi relawan. Dulu relawan Pak Jokowi juga, kenapa dia nggak sebut gitu ya. Lalu menjadi relawannya Pak Ganjar. Itu saja hubungannya. Bukan anggota, bukan kader, bukan pengurus. Nah ini gimana sih melihat judul ini? Kok sampai sekarang nggak selesai-selesai kayaknya? Ya ini kan sebenarnya banyak peristiwa hukum di Republik ini yang terang benderang gitu ya. Tapi soal kemauan saja untuk menindaklanjutinya. Terang benderang bahwa itu mainan dan terang benderang bahwa itu fakta hukum gitu. Kadang dua-duanya itu terjadi untuk tidak ditindaklanjuti. Kalau kita misalnya berkaca dengan kasusnya Pak Hasto, itu kelihatan sekali deliknya macam-macam. Di beberapa kali persidangan makin jelas lagi kan. Bahwa tidak ada fakta baru, bahwa tidak ada bukti baru gitu ya, yang bisa mengaitkan beliau untuk dua tuduhan. Yang menarik itu adalah saksi-saksi yang didatangkan adalah saksi yang sekaligus penyidik juga gitu ya. Iya, sebagai saksi apa namanya itu, saksi fakta. Fakta itu. Padahal asumsi-asumsi dia doang ya. Nah, ini semua adalah rangkaian cerita, bukan fakta sebenarnya. Iya. Dia tidak mendengar, Atik gatuk, tidak melihat, dia hanya dengar cerita dari orang atau berasumsi malah dan sebagainya, dan kesimpulan dari cerita-cerita yang dikembangkan. Gitu. Jadi ini udah kita lihat terang benderang, ya kan? Ini ada kasus judul juga terang benderang. Nama disebutkan baik di BAP, begitu masuk ke persidangan, di persidangan juga pernyataan itu nggak dicabut. Betul. Bahkan Dan yang anehnya, bagaimana seorang Budi Ari bisa menuduh PDI Perjuangan di belakangnya, padahal jelas-jelas para tersangka itu pegawai Kementerian Kominfo kan, ada dirjen, ada sekjen kalau nggak salah ya, ada pegawai biasa. Lo apa bisa dia menteri nggak tahu nih orang semua pada terlibat? Dan kalau kaitannya dengan PDI itu nggak ada orang PDI-nya. Nggak ada, tidak ada. Direkrut sendiri oleh beliau kan. Betul, karena itu temannya dia. Iya itu. Makanya kalau saya melihat begitu pernyataan rekaman itu muncul ke publik gitu ya, saya ada nuansa apa namanya itu ya, gelagapan gitulah. Panik gitu, sehingga mulai menyeret kiri, tuduh sana, kanan, tuduh sini, dan seterusnya itu gitu. Tapi kan pertama saya lihat respon publiknya nggak terlalu tinggi terkait dengan pernyataan itu. Artinya orang memang tidak melihat hubungan langsung antara peristiwa judul itu dengan PDI Perjuangannya. Gitu. Di mana hubungannya nggak, sehingga respon publiknya nggak ada yang nyerang PDI-nya kan sampai saat ini gitu ya. Orang tetap, kecuali buzzer-buzzernya. Sejauh saya bahkan tidak melihat juga buzzer yang cukup kuat ya untuk ada buzzer purba yang masih komen-komen. Itu kan buzzer-buzzer masih peliharaan masih banyak. Ya, tapi saya buzzer dalam konteks kuantitas tuh nggak kelihatan. Gitu. Nah, bawah 1-2 mungkin akan ada, iyalah kalau kayak begitu itu terjadi gitu. Ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa problem sebesar judul ini yang sudah begitu sistemik ya, yang merusak banyak keluarga, terjebak dalam judul lalu terjebak dalam pinjol akibat bermain judul, ini kan langsung merusak keluarga-keluarga Indonesia. Kok nggak pernah ada langkah yang kelihatan cukup baik ya buat menyelesaikan? Mungkin kita butuh kesabaran sedikit dulu, karena seperti kita ketahui memang sejauh ini di eranya Pak Prabowo belum ada pejabat yang tersangkut. Setidaknya dalam 7 bulan terakhir ini kan, meskipun ya setidaknya kasus judul ini kan sebenarnya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut oleh kejaksaan terkait dengan nama-nama yang sudah disebutkan baik di BAP maupun di pengadilan yang tidak ada pembantaian sama sekali gitu. Nah, cuman lagi-lagi kan penegakan hukum di Indonesia kadang harus dilihat dalam kerangka apa namanya itu ya, kecenderungan politiknya gitu. Nah, apakah kecenderungan politik sudah mengarah ke sana atau tidak? Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan. Ini yang menurut saya juga ujian langsung kepada Pak Prabowo. Benar nggak Pak Prabowo yang mengatakan bahwa korupsi itu akan dikejar ke Antartika gitu? Jangan-jangan itu korupsi yang berkaitan dengan lawan politik akan dikejar ke Antartika. Tapi kalau antar kita ya cukup diselesaikan sama-sama kita gitu. Nah, ini yang jangan sampai kemudian Pak Prabowo apa istilahnya itu ya, jadi bahan olok-olok publik. Karena kasus demi kasus ini kan mulai kelihatan. Tapi apakah ini juga tidak seperti disinyalir banyak orang ya? Apakah ini juga menjadi tanda-tanda bahwa Presiden Prabowo itu belum berhasil menjadikan
meminta lembaga kepolisian kita, penegak hukum kita untuk betul-betul melakukan penegakan hukum. Kalau jaksa kan udah nih sampai disuruh TNI untuk menjaga kejaksaan dan keluarganya. Kalau saya kan Bung DS tahu ya, sudah sampai pada kesimpulan polisi ini nggak mungkin direformasi kalau Kapolrinya nggak diganti. Oh, jadi selama Kapolrinya masih yang ini maka Jangan tidak bicara akan ada. reformasi lah. Jadi Kenapa begitu? Ya Pak Sigit adalah Kapolri paling lama dalam sejarah. Yes, sejak reformasi. Sejak reformasi. Tapi paling banyak mendapat sorotan negatif. Paling banyak ya. Saya. Gitu. Banyak kasus terkait kepolisian. Sekarang istilah dengan no viral no justice itu, istilah parcok yang sering diungkap oleh publik, itu muncul di eranya Pak Sigit semua. Dan nggak ada perubahan signifikan, dan belum lagi pelibatan TNI, polisi aktif di berbagai jabatan kan. Yang terakhir adalah Sekjen DPD. Ini Sekjen Dirjen Bea Cukai yang militer aktif sudah mengundurkan diri, tapi saya belum dengar nih yang polisinya ini mau mengundurkan diri gitu dan sebagainya gitu. Jadi apa prestasi mencolok yang terjadi di kepolisian sejak itu dipimpin oleh Pak Sigit? Anggarannya mungkin. Itu. Anggarannya lebih besar dari Kemenhan, Pak. Jadi bayangin untuk melindungi kita dari... Apalagi Bung Deddy mengatakan itu. Dengan anggaran sebesar itu, mestinya lebih banyak lagi citra positif yang dapat dilakukan oleh polisi gitu. Ya saya juga bingung dengan anggaran yang terbesar dari semua kementerian dan lembaga. Kenapa justru nggak nambah pasukan di bawah untuk melindungi, mengayomi masyarakat? Justru yang ditambah tuh yang di atas-atas gitu. Sehingga harus masuk ke institusi birokrasi gitu. Itu dia. Makanya saya katakan tadi, secara institusional, secara kultural, kalau mau berbicara tentang perlunya reformasi institusi polisi dan moral polisi, harus dimulai dari kepalanya. Persis seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Ikan busuk itu dimulai dari kepala. Jadi kepalanya harus digantikan dulu, baru ke bawah bisa. Baru mungkin dapatkan Polri yang lebih visioner, yang lebih menjiwai institusi kepolisiannya, visi kepolisiannya itu. Tapi apa ada itu? Karena kan semua yang sekarang berada di jajaran elit itu kan pasti orang-orang yang dibesarkan era Jokowi. Kan kalau ke polisi ini kita nggak berbicara 10 ke bawah gitu lah. Kita harus berbicara 0 ke atas gitu. Itu bedanya. Kan kalau ke Bung Deddy kita bicara target 10, you dapat 4, you merah kan kira-kira gitu ya. Nah kalau ke institusi polisi ini kita bicara dari bawah ke atas. Nah, jadi kalau sekarang 3, ada 4 ya itu udah bagus. Nah ini yang membuat kita bingung. Polri banyak di jabatan sipil, sekarang militer juga masuk gitu ya. Sipilnya mau dibelain juga kita agak males lihatnya. Dulu waktu Pilpres kan, Pileg kan mereka juga tuh yang cawe-cawe PJ semua. Jadi saya juga dilema. Ini kita belain sipilnya, kelakuannya juga pada nggak bener juga nih. Ya biarin aja mereka berkelahi situ, kadang-kadang dalam hati kecil ya. Walaupun secara... Ini kan Bung Deddy ya, bangsa kita ini, bangsa yang kalau nggak di depan mata dia peristiwa itu terjadi, dia nggak akan mengubah pikiran. Nah itu ininya. Jadi betapapun dari dulu kita udah mengingatkan misalnya ya, bahaya tentang militerisasi di berbagai tempat, bahaya tentang parcok-parcok macam-macam. Tapi kalau tidak sampai dialami sendiri, nggak dilihat sendiri, itulah mungkin ya. Saya udah melihat ini semacam kultur bangsa kita gitu. Jadi berubah itu kalau udah datang langsung. Gitu. Jadi padahal ada antisipasi sebetulnya. Betul, kita nggak seperti itu ya. Bahkan kita cenderung permisif untuk penyimpangan kan. Itu persis seperti cerita orang yang bercerita kepada katakanlah saya lah gitu, di satu negara entah di Jepang atau Australia saya kurang persisnya, yang membangun jalan panjang sampai ke ujung untuk satu keluarga di ujung sana gitu. Kalau di Indonesia, kepala daerahnya itu atau siapapun yang bangun ini mesti dimaki-maki itu. Oh, jangan-jangan bisa kena periksa juga.
Ngapain lo bangun sampai jalan sampai ke cuma satu keluarga di Ya, sana. ada gitu. bis cuma satu anak Iya, juga tetap harus melayani. Harus melayani gitu. Nah, Sementara di dapil saya itu jalan nggak ada, harus charter pesawat, charter heli, sampai dilaporkan tuh sama, aduh, entah itu manusia dia. kaleng dari mana nggak tahu saya. Nah, ini jawaban dari pemerintahnya ini kan yang menarik. Tapi dia kan warga negara saya. Konstitusi mengatakan kepada saya bahwa siapapun warga negara itu tugas pemerintah harus melayaninya gitu. Nah di kita yang kalau kita kembali ke konteks itu, di kita itu pemborosan namanya gitu loh. Iya betul. Karena logika penyusunan rencana pembangunan kita itu buku 2-nya itu kan tentang bicaranya itu tentang bukan wilayah. Ya. Jadi pada populasi, Ya. ekonomi, Ya. sehingga daerah-daerah yang ada yang penduduknya sedikit gitu ya, tidak akan menjadi prioritas. Betul. Gitu loh. Itu problem di logika berpikir kita. Ini terkait dengan cara berpikir tadi kan, Ya. bahwa kita ini kalau kembali ke ASN yang kita sebut itu tadi kan, kita kalau tidak sampai peristiwa itu di depan mata mereka merasa itu omong kosong. Gitu. Ya. Nah kenyataannya mulai ini sekarang. Dan ini akan diduplikasi nanti pemilu berikutnya. Ini kita udah akan sulit nariknya. Betul. Akan Makanya sulit saya ogah juga belain ASN ini kan. Ntar mereka juga tuh yang cawe-cawe di itu pemilu dia. kan. Padahal kalau undang-undang ASN-nya itu yang saya dengar, yang saya tahu, kalau ada aparatur kan kita mengenal kenapa aparatur sipil negara. Ya. Kan gitu itu. Sementara ada TNI, ada Polri, ini kan sekolahnya beda-beda nih. Pendidikannya beda-beda. Jadi kalau ada dari institusi lain di luar institusi sipil masuk ke ASN, harusnya ASN juga diberikan ruang ke institusi pengirim tadi. Misalnya kalau ada 60 lebih, hampir 80 petinggi Polri yang ada di yang birokrasi, kementerian dan lembaga, harusnya sekian persen tuh ada dari sipil masuk ke lembaga kepolisian. Harusnya ada sipil yang jadi Kapolda itu. Kabar Eskrim, why not? Ya itu logika terbaliknya gitu. Tapi kan kita harus memakai logika disiplin kan. Seperti jargonnya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat kan. Perlunya katanya mengirim anak-anak nakal ke barak itu militer supaya terjadi pendisiplinan. Iya, seolah-olah kalau udah disiplin udah pasti benar. Dan kalau disiplin itu pasti latihan militer gitu kan. Iya. Nah jadi kalau betul disiplin itu bagian penting dari latihan militer, mestinya militer juga harus disiplin, polisi harus disiplin. Padahal kasus indisipliner polisi dan militer juga banyaknya. Yang saya mau katakan itu artinya kalau disiplin itu, kalau undang-undang mengatakan cuma 16, berhenti di 16. Ya. 17, 8, Dirjen Bea Cukai oke, Kabulok oke. Nggak ada tuh dia 16 itu. Iya, gitu. bahkan dari polisi itu biasanya dia pergi ke lembaga sipil untuk naik pangkat. Polisi itu cuma 11 yang diperkenankan pelibatan polisi aktif di dalam jabatan sipil. Cuma 11 tempat. Nah sekarang di kementerian ini, kementerian itu ya termasuk Dirjen DPD macam-macam gitu. Ya biarlah mereka yang merasakan itu. Nah ini yang memang harus kita. Capek kita. Nah kalau kita mau pakai disiplin itu tadi ya tidak boleh sipil masuk ke wilayah mereka. Sebagaimana mereka juga nggak boleh masuk ke wilayah sipil. Karena tiga ini kan punya disiplin masing-masing dengan basic pendidikan yang beda. Kalau TNI ini ya jelas pendidikannya adalah pertahanan. Kalau polisi jelas pendidikannya adalah keamanan. Dan penegakan hukum. Kalau sipil, aparatus sipil, pelayanan publik. Yes. Gitu. Dan lebih mungkin mereka masuk ke institusi Polri dan TNI dong. Dalam konteks misalnya Kabiro Pegawai, ya kan? Administrasi. Kadif, kepegawaian. Kan bisa sipil. Saya nggak mengerti misalnya bagaimana Dirjen DPD itu diangkat dari perwira polisi aktif disebutkan dalam kerangka memperbaiki administrasi DPD-nya. Ya kita ketawain aja. Itu persoalannya bukan hanya sekedar nggak masuk logika, tapi sekaligus seolah-olah mau mengatakan nggak perlulah ada sekolah tinggi administrasi negara. Stan gitu. Nggak perlu juga di sekolahin tuh birokrat, nggak ada gunanya, udah masukin aja tuh aparat keamanan dan aparat bersenjata kita. Seolah-olah jadi semua bagus semua. Masih gitu. Bagus. Seperti pernyataan KDM kan. Iya. Nah ini kan kata Tempo dari Mulyono turun ke Mulyadi. Iya itu dia. Itu gimana Bung Ray?
melihat, saya di satu sisi melihat argumen-argumen yang dia bangun banyak sih yang masuk akal dan penting kalau menurut saya. Kalau menurut Bung Rey, perkataan, sikap dan keputusan yang dia ambil bahkan mungkin konten-konten dia gimana ngelihatnya? Ya itu pada tingkat tertentu memang beliau beda dengan banyak gubernur. Yeah. Nah saya mau mengatakan beliau ini kan kalau di survei itu tingkat kepuasan 94. Itu lebih tinggi lagi dari presiden yang sebelumnya. Oh iya? Iya. Itu yang survei lembaga mana? Sama ya kan 94. Indikator seingat saya. Oh, indikator. Menyebut tingkat kepuasan kepada. Padahal dia baru berapa bulan udah 6 puas bulan, orangnya, 6 bulan. 100 hari. Kan Iya. itu 94% sudah puas. Pak Prabowo 80% 100 hari kan. Kalau KDM 94. Di tengah banyaknya PHK di Jawa Barat, Ya. tingginya angka pengangguran, Ya, itu kan. tingkat kemiskinan yang tinggi, Tuh. tingkat perceraian yang tinggi. Pesan-pesan yang mungkin nggak kesampaian tuh. Oh. Nah, tapi Mungkin ini pertanyaan yang harus dibalik nih buat lembaga survei. Ditanya tingkat kepuasan menjalankan pemerintahan atau tingkat kepuasan melihat konten-kontennya. saya tidak tahu persis ya. Cuma disebutkan tingkat kepuasan sampai 98%. Tapi saya mau mengatakan begini, sebagusnya dengan tingkat kepuasan 80% itu artinya Bung KDM punya basis politik, Punya modal ya, politik yang kuat. untuk justru memperkuat sistem demokrasi ini bekerja gitu. Tapi belum apa-apa dia sudah bikin MOU dengan TNI untuk ngerjakan proyek-proyek. Persis. Anak-anak yang katanya berandalan dikirim ke barak militer. Itu yang saya mau katakan. Mestinya modal ini dipakai oleh beliau untuk memperkuat ya kan institusionalisasi demokrasi di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya apa? Kan kalau kita lihat struktur pemerintahan kita, gubernur itu kan pada dasarnya bukanlah Panjangan tangan betul, pemerintah pusat nggak punya wilayah. bukanlah eksekutorial sebetulnya gitu. Ya. Karena dia kalau dilihat dari atas perpanjangan pemerintah pusat, dilihat dari bawah dia administrator, advokator dan juga konsolidator kan dari pemerintah daerah. Karena otonomi kita itu kan kabupaten kota. Betul. Nah, oleh karena itulah bayangan saya mungkin agak beda dengan Jakarta karena tunggal kan. Nah, kalau KDM itu kelihatan berhasilnya dalam ukuran saya kalau pemerintah kabupaten kota aktif. Yes. Gitu. Seperti yang bukan dia yang berperilaku seperti bupati gitu kan. Harusnya kan justru bupati-bupatinya memang deliver semua gitu. Nah sekarang ini ya istilah saya itu kayaknya Jawa Barat itu cukup satu gubernur aja deh. Iya, nggak perlu bupati wali kota ya. Iya kan? Kesannya begitu tuh. Nah ini yang jadi problem kan menurut saya. Gitu. Saya khawatir, kenapa saya mengatakan begitu? Kita punya pengalaman 10 tahun dengan Pak Jokowi. Kan? Pak Jokowi yang one man show dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi dan kesukaan juga yang tinggi, tidak dipergunakan beliau untuk memperkuat demokrasi. Sebaliknya menggerogoti demokrasi demi tujuannya sendiri kan. Apa yang kita alami ya sekarang ini? Ya utang luar negeri begitu besar, revenue pemerintah mengecil, lalu ketimpangan juga malah semakin melebar. Itu satu. Nah yang kedua kalau kita kembali ke soal ASN. Betul. Militer masuk ke ranah sipil, polisi masuk ke ranah sipil. Itu legasinya Jokowi. Hampir sudah nggak terbendung lagi. Jangan dilihat itu produk yang lahir dari Pak Prabowo, karena itu sudah dimulai sih dari Pak Jokowi. 5 tahun terakhir Pak Jokowi itu mobilisasi khususnya ya polisi ke dalam ranah sipil itu sudah terjadi sedemikian cukup banyak eksodus ya. Nah kalau begitu apa yang bisa kita harapkan dari seorang KDM? Karena begini, saya melihat kan dia gubernur ya. Rakyat dan wilayah itu kan punya kabupaten kota. Harusnya kan yang namanya gubernur itu membantu daerah untuk menyelesaikan problem-problem konkret di bawah. Bukan seperti penguasa yang punya daerah sendiri gitu loh. Dan kalau semua diselesaikan dengan cara interaksi langsung, berapa banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Misalnya ada persoalan jalan di sini jelek misalnya. Oh dia langsung beresin. Loh berapa ratus ribu kilometer tuh jalan di Jawa Barat. Dan berapa yang dia bisa beresin? Ya itu pertama begitu. Yang kedua itu kan udah ada pola-polanya sendiri kan. Kalau jalan yang sifatnya memang jalan yang disebut jalan provinsi ya memang kewenangan beliau kan. Tapi kalau hubungannya dengan jalan kabupaten kota nggak bisa APBD provinsi ditaruh di situ. Kan harus tetap melibatkan pemerintah daerahnya. Nah kalau sekarang beliau terjun langsung seolah tidak ada bupati wali kota ya repot. Ya, itu kan merusak sistem yang itu yang saya sebut. ada. Nah, mestinya
Ya, tingkat sukses gubernur itu salah satunya diukur dari sejauh mana ia memobilisasi pemerintahan kabupaten kota untuk terlibat langsung dengan persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Bukan jadi juru selamat sendiri ya. Gitu. Karena itu apa namanya itu ya, yang saya sebut tadi, kita punya pengalaman 10 tahun di era Pak Jokowi yang karena tujuan yang ia inginkan merusak sistemnya dan mengembalikannya berat. Ya kayak ya selain soal ASN tadi, misalnya kasus dulu di Tanah Karo ada jalan rusak, Ya, orang buang jeruk terus tiba-tiba dibangun. Loh daerah saya itu semua nggak ada jalan raya, kenapa nggak dibangun Pak? Kan jadi gitu orang, marah orang-orang sama saya. Emang kami nggak Indonesia gitu kan? Nggak tahu betapa merusaknya kelakuan instan kayak begitu. Tapi ya ini mungkin persoalan tentang pemimpin dengan popularitas. Candu akan popularitas. Ya, yang kalau kita lihat polanya di Indonesia punya kecenderungan tuh mengabaikan sumber demokrasinya gitu. Ini yang kita alami ya kan, pemimpin populer itu tetap penting kan. Iya. Jadi tingkat kesukaan juga penting. Betul. Kalau nggak kan dia susah juga. Harus tetap berada dalam sistem yang kita bangun. Yang ada. Bukan sebaliknya, Anda berada di atas sistem itu gitu ya. Sistem itu yang seolah-olah nggak kompeten dengan yang problem dengan katakanlah dengan KDM sekarang Deddy Mulyadi adalah ketika kemudian dia menjadi acuan untuk kebenaran, yang lain tuh jadinya kan brengsek semua tuh. Apa jadinya kalau semua kepala daerah kerjanya ngonten melulu ya? Ada di luar terus bikin konten gitu-gitu kan? Iya. Loh, lalu yang kerja siapa? Nah itu ya kan, misalnya apa, APBD kan, ngeluar. Saya kadang-kadang yang juga saya agak apa namanya itu, aktivitas beliau itu yang membagikan uang itu, meskipun itu uang pribadi, nggak bisa lagi. Itu kurang baik. Iya itu nggak bisa lagi bebas, kecuali saat itu beliau bukan kepala daerah ya. Jadi aktivitas kepala daerah bagi-bagi duit dari uang pribadi pun itu nggak tepat lagi dilakukan. Betul. Karena orang selalu akan melihat bahwa bupati, wali kota, dan gubernur itu ukurannya jadi itu. Jadi uang. Kalau datang ke daerah bagi duit, katanya bagi duit. Padahal sebenarnya berapa sih gaji gubernur sama bupati wali kota? Nggak akan sanggup lebih mereka. Parah dari itu, problem kita saat ini adalah mengurangi intensitas politik uang di dalam pemilu. Karena apa gitu? Karena masyarakat kita sekarang nggak ada uang, nggak ada suara. Gitu. Iya. Nah, makanya di Barito Utara bisa 15 juta, 16 juta satu suara kemarin. Kan kita dengar kemarin. Ya. Nggak ada suara, nggak ada uang, nggak ada suara. Karena para pemimpin itu mencitrakan diri mereka sebagai sinterklas, bagi duit. Pemimpin yang baik, yang bagi-bagi. Iya, kan duit saya, bukan persoalan duit siapa gitu. Ya, duit siapa itu juga persoalan kan. Iya, saya yang mana? Iya. Jangan-jangan sayanya itu bagian dari dana operasional kan. Sama seperti misalnya waktu itu saya kritik soal retret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap menteri-menterinya, pembantunya kan. Saat itu kan belum ada APBN-nya kan. Iya. Itu duit pribadi presiden, nggak boleh. Kalau itu dia sebagai presiden. Satu, kalau itu agenda kenegaraan, nggak boleh didanai oleh pribadi. Kalau itu agenda pribadi gitu ya, tapi dengan surat atas nama presiden. Gitu. Nah ini ya itu udah jadi rancu semuanya. Ini yang mau kita katakan tuh. Jadi lagi-lagi kita ingatkan dari sekarang bahwa orang nggak percaya ya silakan, sehingga kita jangan kejebak. Kan saya mengatakan begini kan Bung Dede ya, kita ini kan bangsa yang amat sangat rajin belajar tapi nggak pernah naik kelas. Gitu. Udah itu banyak menghafal cepat lupa. Dan selalu masuk ke lubang yang sama. Iya. Ngulang-ngulang apa yang buruk itu kembali. Oke. Di tengah kegaduhan soal ijazahnya Jokowi ini, adakah hal-hal yang menurut kita memberikan harapan bahwa pengelolaan pemerintahan ke depan itu akan jauh lebih baik? Saya sih dari awal, dari cara Pak Prabowo mengelola ya, sejak dalam 100 hari itu saya sudah mengatakan saya nggak terlalu yakin, nggak terlalu optimis. Karena kalau saya lihat Tempo kemarin kan, ada pernyataan di sana yang menyatakan bahwa menteri-menteri itu susah banget ketemu presiden. Sekarang saya lihat itu cara kerja Pak Prabowo itu intuitif. Maksudnya intuisinya beliau aja. Bukan orkestrasi, pengelolaan kekuasaan. Bukan dalam kerangka manajemen kekuasaan. Misalnya dibisikin Pak Prabowo pilkada langsung itu
nggak bagus loh. Lebih baik kita ke DPRD pidato lah ketua umum. Lalu disambut oleh beliau, setuju saya tuh, ya kan? Disiapkanlah. Ya, respon publik negatif, tarik lagi. Soal apa namanya Danantara kan nggak ada perbincangan sebelumnya, tiba-tiba udah muncul aja bangun dan sebagainya gitu. Dan banyak kasus yang kita lihat di mana sehari 2 hari kelihatan pikiran itu terjadi lalu direalisasikan kejadian itu. Artinya tidak dalam kerangka sistem tuh. Mestinya kan pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang sistemik, pelibatan publik secara luas dan sebagainya. Nah ini kalau dilihat dalam kerangka kayak begitu tuh, sulit kita untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari ini akan berlanjut terus gitu. Bisa-bisa besok. Ya, akan diduplikasi terus-menerus. Karena kita juga melihat di DPR misalnya, ya sekarang DPR tuh bukan pembuat undang-undang katakanlah sebagai sebuah institusi, tapi diwakili oleh yang namanya badan legislasi. Hampir tidak ada seperti proses-proses yang dulu ya. Di satu sisi sih bagus, semua, ya. Tapi kan di sisi lain ada yang hilang. Hilangnya demokrasi, hak buat berbagai elemen bangsa memberikan pendapatnya, keberatannya, masukannya. Nah, itu yang artinya apa gitu? Kalau aspek pengelolaan terhadap demokrasinya, saya nggak optimis. Gitu. Kalau aspek ekonomi saya tidak terlalu memahami. Tapi kalau kita lihat lonjakan, kan sekarang ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengangguran terbanyak. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Bahkan kalau nggak silap saya nomor 1 atau nomor 2 ya. Nomor 2 di seluruh dunia gitu. Itu luar biasa gitu. Artinya kan keuntungan pemerintah kita ini selamanya karena penduduknya yang memang sabaran. Gitu. Iya, karena orang kita itu nerimo. Nggak bisa makan nasi, makan beras aking. Nggak melihat bahwa kemiskinan itu secara struktural. Jadi kemiskinan itu sebagai takdir. Harus lebih takwa supaya jangan jadi miskin. Betul. Nah itu ininya. Padahal yang masuk penjara orang kaya semua. Nggak ada orang miskin masuk penjara. Kecuali nyuri beras atau ayam. Tapi pada tingkat tertentu kemiskinan itu memang dipelihara. Itu karena apa? Karena itu aset politik. Nah 4 tahun ke depan, nah itu didatangin tuh orang-orang miskin dengan bawa bansos, bla 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 bla. Jadilah suara yang terakumulasi jadi suara. Pelaksanaan Pilpres 2024 yang lalu kita dengar begitu hebohnya dengan bansos itu sehingga merajalela ke pilkada karena udah mulai tertradisi sejak dari Pilpres 2020. Ya memang 2 kali pemilu terakhir ini memang menggila sih yang namanya politik uang. Keterlibatan berbagai jenis aparatur negara. Pusing. Karena itu tadi kan kemiskinannya dipelihara. Sebab orang miskin itu aset politik gitu. Nanti 5 tahun menjelang Pilpres kita datangi bawa bantuan segala-galanya. Nah suara akan dengan sendirinya melonjak. Kasih amplop. Amplop ya. Dan harganya memang sudah nggak lagi ketulungan kan. Di pilkada aja bisa 15 juta. Ya itu gila sih. Kalau ini menyebar di Pilpres mungkin orang udah minta 20, 30 ke depannya. Dan uang seperti itu selalu tersedia memang itu persoalan. Iya. Padahal uang-uang seperti itu pasti datang dari cara-cara yang tidak benar kan. Saat yang bersamaan kita tidak melihat optimalisasi peran Bawaslu-nya kan. Kayak kita bingung masih perlu nggak itu ada lembaga. Kalau nggak diberi kekuatan mereka kewenangan yang kuat sebenarnya nggak perlu ada sih kalau menurut saya karena relatif. Saya justru mau bertanya Bung Deddy di sebagai orang Komisi 2 ya. Loh saya kepengen namanya Bawaslu itu diperkuat betul. Perkuatnya bagian mana lagi? Dengan mereka punya kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan dan punya pengadilan sendiri. Jadi langsung nggak perlu nunggu ke sana kemari. Gitu loh, langsung aja di tempat diselesaikan gitu loh. Jadi nggak perlu ke MK ngapain semua kuasi penyidik. Iya, harus seperti itu karena kalau diserahkan hanya kepada polisi dan jaksa, bukan Bawaslu yang menentukan. Bahkan persoalannya mungkin juga pada sektor yang lain itu adalah soal rekrutmen dari anggota Bawaslu-nya. Banyak banget sarjana hukum kita di tiap daerah itu banyak pengangguran tuh sarjana hukum. Soal apakah mereka benar-benar independen atau tidak? Ya, sebenarnya independen atau enggak kalau udah di dalam, kalau mentalnya bobrok tetap aja nanti bobrok. Gak tahu kita negara ini negara bukan-bukan ini.
Capek kita. Oke, jadi apa ini harapannya? Kalau saya sudah berulang kali juga saya sebut, yang penting itu nggak lebih turun dah dari yang kita alami Dari saat ini. kemarin-kemarin. Saya nggak berharap akan ada cahaya terang kita akan naik ke atas yang memperbaiki kualitas demokrasinya ya. Karena gelutan saya di demokrasinya, kalau ekonomi saya kurang paham gitu. Dan oleh karena itu mungkin yang bisa, kalau saya sendiri berharap nggak lebih parah lagi dari yang sekarang deh gitu. Apa mungkin? Karena kan pasti diduplikasi itu. Kemarin bisa PJ ngatur semua. Itu Kepala yang- desa bisa Itu yang digerakin. saya harutkan. Kenyataannya misalnya ketika kita membatasi undang-undang membatasi cuma 16 tempat untuk militer di lapangan, Diterobos lebih juga. dari itu polisi, waduh lebih ini Tapi lagi itu ya. tadi lebih ada masif syaratnya lagi. kalau mau diperbaiki Ya. tadi dari Bung Rey ya. Kalau saya gitu. Kalau udah kalau kita mau berbicara tentang reformasi institusi polisi harus dimulai dari pergantian Kapolri. Tapi kalau melihat kelompok-kelompok masyarakat sipil sekarang, para aktivis dan segala macam, saya melihat belakangan ini juga urusannya hanya dengan Jokowi, tapi di urusan lain mereka ini agak permisif juga kalau saya lihat. Menurut Bung Rey gimana? Maksudnya gimana urusan? Ya apa ya, kalau urusan terkait dengan Jokowi atau yang lalu itu emang sangar-sangar semua. Ya. Tapi di luar itu kok kayaknya lebih moderat gitu. Mungkin mereka masih memberi waktu kepada Pak Prabowo. Itu bacaan saya. Tapi kan persoalannya tidak hanya Pak Prabowo, kan ada persoalan-persoalan institusi dan kementerian yang lain, lembaga dan Iya, kan itu tetap semua dalam kerangka pemerintahan Pak Prabowo kan. Nah, mungkin masih memberi itu kalau ditarik begitu. Tapi kalau bicara ini individu harus dibenerin, diingatkan kan sebenarnya tidak harus selalu ditarik kepada Pak Presiden. ya karena Misalnya nih soal Polri, ya kan? Misalnya soal Kementerian Kominfo, ya soal Menteri Koperasi segala macam kan sebenarnya bisa ke sana. iya. Tidak harus selalu ditarik kepada Presiden. Ya, tapi mungkin bacaannya adalah karena itu semua di bawah kewenangan presiden kan. Mungkin ya, itu saya juga nggak tahu, itu mungkin gitu. Nah, oleh karena itu ya beri kesempatan kepada Pak Prabowo dulu untuk bekerja entah seberapa. Kalau itu logika yang dipakai, berarti harusnya Menteri Kominfo dulu itu nggak bisa bilang dong saya nggak tahu menau di tempat saya ada judol. Harusnya bertanggung jawab juga ya. Oke, Iya. di situ dah, sampai situ dulu. Karena kalau kita bahas terlalu jauh nih gelombangnya sama, jadi agak pusing saya karena memang realitanya kondisi tidak terlalu baik. Tapi kita tentu tidak boleh kehilangan harapan. Kita hanya berharap Pak Prabowo ya gitu nih semakin menemukan elan kepemimpinannya untuk membawa bangsa ini ke depan. Itu kan tanggung jawab beliau, betul kan? Tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Kinerja kabinet juga tergantung beliau. Perilaku kekuasaan, manajemen aparat hukum itu juga ada di presiden. Silakan kita beri kesempatan. Sampai berapa lama? Kalau saya udah mengatakan nggak ada optimisnya kalau saya. Ya sudah. Kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, nanti bagi yang berlebaran semangat, selamat berlebaran, semoga semua lancar dan bermanfaat gitu ya. Terima kasih Bung Rey. Sama-sama.